Hello my friends, welcome Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and today we are gonna watch one more time very interesting video from Indonesia. Very interesting and very impressive, I'm sure. The translation of the video is Kim Jong-un amazed seeing TNI soldiers watch the Indonesian army against North Korea fight. Okay, I'm curious about this video. We are gonna watch it from Daftar Popular YouTube channel. Thank you my friends for sharing this video with us and let's start. Wow. Wow. Bah, super ngeri. Inilah bukti kalau mau di negara manapun, menjadi seorang tentara itu emang membutuhkan fisik yang sangat kuat dan nyali yang besar. Bisa jadi di luar sana banyak orang yang memiliki fisik bagus, tapi berani tidak melakukan aksi Okay, while watching this video, I forget to read the translation. The videos are very impressive. These soldiers are very powerful. Oh, very impressive. Okay, let's read the translation. berbahaya seperti yang dilakukan tentara Indonesia dan Korea Utara tadi. Nah, melihat fisik dan nyali dari tentara kedua negara, tentu saja akan seru kalau kita membandingkan tentara Indonesia dan tentara Korea Utara dalam beragam aspek. Untuk Dottar, right? It was membandingkan Dottar. keduanya, mari kita mulai dengan melihat pasukan elit dari masing-masing negara. Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara dengan militer terbaik di Asia Tenggara, memiliki beragam pasukan khusus. Salah satunya yang paling sering dielu-elukan jelas adalah pasukan Baret Merah atau Red Kopassus. Berets. Okay. Dalam mengemban amanah, pasukan yang telah didirikan sejak tahun 1952 ini memiliki berbagai macam misi. Mulai dari operasi khusus rahasia, operasi anti-gerilya, operasi pengintaian khusus, perang konvensional, pembebasan sandera, sabotase hingga aksi kontra terorisme. Dalam masa penugasan yang telah dijalankan, setidaknya Kopassus telah mengabdikan diri pada 17 misi penting dalam negeri. Kopassus, I know Kopassus. They are very famous. Kopassus are very famous. Di mana dua di antaranya masih dilakukan hingga sekarang. Satu adalah operasi Madagoraya, di mana Kopassus melawan anggota MIT atau Mujahidin Indonesia Timur. Kemudian yang kedua adalah operasi Damai Kartens, di mana Kopassus melawan KKB Papua. Selain diakui dalam negeri, Kopassus juga menjadi fenomena menarik di mancanegara. Salah satunya saat latihan bersama di Korea Selatan, di mana Kopassus berhasil mengungguli tentara Korea Selatan di medan bersalju. Padahal kita sama-sama tahu kalau Indonesia merupakan negara tropis tanpa adanya musim salju yang membuat Kopassus sulit beradaptasi. Of course. Tapi apa mau dikata, pasukan Baret Merah ini memang patut diacungi jempol dalam mengharumkan nama bangsa. Sedangkan untuk Korea Utara, negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un ini memiliki pasukan rahasia bernama Chochon Inmingon Teuk Sujagjeong atau pasukan operasi khusus tentara rakyat Korea. Oh, okay. Ya, namanya emang agak ribet sejalan dengan banyaknya tugas yang mereka harus emban. Pasukan khusus Korea Utara ini memiliki tugas untuk menembus pertahanan tetap Korea Selatan dengan cara yang unik. Mulai dari melakukan pengintaian, pencemaran, penculikan, hingga penyerangan senyap. Makanya untuk mengemban semua tugas, mereka sudah dilatih secara fisik, mental, psikologi, bahkan politik untuk menciptakan seorang super soldier. Tidak banyak yang diketahui Super tentang soldiers. misi apa aja yang telah dijalankan pasukan elit ini, namun yang pasti mereka telah dibentuk sejak 1950 dan menjadi aktor utama dalam Perang Korea. Setelah Perang Korea berakhir, pasukan inilah yang dianggap bertanggung jawab atas beragam kasus kejahatan yang terjadi di Korea Selatan. Oh. Utamanya menyangkut penduduk Korea Utara yang kabur. Salah satu kasus yang dijalankan oleh pasukan ini dan menuai perhatian dunia internasional di masa lalu menyangkut mata-mata perempuan mereka yang bernama Kim Hyun-hee. Wanita yang satu ini dengan sadis pernah melakukan pengeboman di pesawat Korsel tahun 1987 yang menewaskan sekitar 115 penumpang. Dalam kasusnya, Kim Hyun-hee sempat akan dihukum mati oleh pemerintah Korsel. Namun dibatalkan sebab terbukti Kim Hyun-hee mengalami pencucian otak selama bertahun-tahun Brainwashed, really? Oh no. di Korea Utara. Dari kisah Kim Hyun-hee ini, kita bisa tahu bagaimana kengerian pencucian otak yang bisa dilakukan oleh Korea Utara. Wow.
Untuk mendukung misi yang dijalankan oleh para pasukan khusus, tentu saja mereka memerlukan persenjataan yang mumpuni. Indonesia dan Korea Utara ternyata punya status yang sama, yaitu sama-sama masih mengimpor senjata mereka. Untuk jajaran pistol Oh, sebagai senjata ringan, Indonesia menggunakan Pindad S1 yang Pindad. diproduksi dalam negeri dan M1911 pabrikan Amerika. Sedangkan Korea Utara menggunakan Type 69 buatan mereka sendiri dan juga FN High Power dari Belgia serta Kanada. Okay. Kemudian untuk shotgun yang merupakan senjata daya ledak tinggi, Indonesia menggunakan Buatan. SPAS-12 dari Italia dan Korea Utara menggunakan KS-23 dari Uni Soviet. Okay. Lalu, ada submachine gun yang digunakan untuk misi penyergapan dan pengintaian. Indonesia menggunakan PM2, pabrikan negara sendiri, serta K7 dari Korea Selatan. Sedangkan Korea Utara menggunakan PPS-841 dari negara sendiri dan Sterling SMG dari Britania Raya. Kemudian ada rifle yang diperuntukkan dalam misi serbu dan Rifle. juga pertarungan jarak menengah. Indonesia menggunakan pabrikan sendiri seperti SS2 dan juga pabrikan luar negeri seperti AUK milik Austria. Sedangkan di sisi Korea Utara, rifle yang digunakan itu adalah Type 88 pabrikan sendiri. Dan siapa sangka, kalau Korut juga menggunakan K2 milik Korea Selatan serta M16A1 milik Amerika Serikat. Oke, sekarang mari kita pindah ke mesin gun yang juga diperuntukkan sebagai senapan serbu dengan target yang lebih jauh. Indonesia menggunakan Minimi pabrikan sendiri dan juga K3 milik Korea Selatan. Di lain pihak, Korea Utara menggunakan Type 82 milik sendiri. Untuk pertarungan jarak jauh, kemudian ada sniper. Indonesia menggunakan SPR-3 pabrikan dalam negeri dan juga AWM yang diimpor dari Britania Raya. Nah, sedangkan Korea Utara menggunakan M76 milik sendiri dan Dragunov dari Uni Soviet. Terakhir, ada pelontar granat sebagai senjata dengan daya ledak dan rusak tinggi. Di bagian ini, Indonesia menggunakan M203 hasil kerjasama TNI dan juga pihak Amerika Serikat. Kemudian Korea Utara menggunakan AGS-30 dari Rusia. Setelah mengetahui senjata yang digunakan, ada yang menarik nih dalam aspek ini. Karena siapa sangka kalau negara seperti Korea Utara yang anti pada produk dari luar negeri, malah membeli beragam persenjataan dengan cara impor seperti yang kita bahas tadi. Bahkan, asal senjata yang dibeli adalah milik musuh bebuyutan mereka seperti Cina, Kanada, Britania Raya, bahkan sampai Amerika. Dengan fakta ini bisa dibilang kalau sekali lagi pemerintah Kim Jong-un ini tidak konsisten. Sebab kalau rakyat kecil katanya tuh nggak boleh beli barang impor. Pas mau beli senjata dia... Yeah, this is very surprising for me too. I wasn't expecting that North Korea could use American weapons. Very interesting, very surprising for me. Impor dan bahkan istrinya juga pakai tas mewah dari barat. Selain senjata yang dibahas tadi ya, semua prajurit dari kedua negara juga dibekali dengan kemampuan bela diri. Indonesia sendiri menguasai beberapa bela diri mulai dari Yongmudo, karate, kungfu, hingga bela diri kearifan lokal seperti merpati putih dan tarung derajat. Sedangkan untuk Korea Utara, seni bela diri yang dikuasai itu adalah taekwondo sebagai bela diri paling ngetren dan juga Kyokushudo yang merupakan seni bela diri khas militer di sana. Oke, dari pasukan, senjata hingga teknik bela diri yang digunakan, tentu tidak afdol jika kita tidak membahas persoalan jumlah pasukan yang dimiliki. Dari sumber data yang sama, siapa sangka kalau Korea Utara memiliki bala tentara yang lebih banyak. Dari apa yang didapatkan, total personil Indonesia cuma 1.080.000 personil, sedangkan Korea Utara mencapai... Really? I was thinking that Indonesia could be more. Indonesia is very big country. I was thinking that Indonesia could have more soldier. Really? 2 million. Very surprising. 2 juta personil. Padahal secara populasi, Indonesia punya 10 kali lebih besar dari Korea Utara. Sekarang penduduk Indonesia memiliki lebih dari 277 juta jiwa. Sedangkan penduduk Korea Utara hanya 25 juta jiwa. Yes. Dari sini bisa kita lihat kehebatan doktrin militer dari Korea Utara yang mampu menyerap 7,7% dari penduduknya sebagai militer dan sekaligus melakukan wamil. Wow. Okay, definitely this is very interesting, my friends. This is the end of the video. Very surprising. There are lots of very interesting informations in this video that I am not expecting to see.
Okay, thank you, Daftar Popular YouTube channel, for sharing this information with us. Thank you, my friends, for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.